Ibu Guru SD Negeri Saegan. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru untuk melaksanakan presentasi diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Devi Artifasari. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Madino MPD, Bapak Ngajiran MPD, yang ketiga acara inti presentasi dari Bu Devi, dan yang keempat sesi diskusi, dan terakhir sesi penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada siang hari ini kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ngajiran MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri Saegan yang dihormati, Bapak Ibu mohon maaf para mahasiswa kampus mengajar yang dihormati, yang saya banggakan. Tak lupa pada Bu Devi selaku narasumber di hari ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang berbahagia yang hormati. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan pada Allah SWT atas limpah nikmat sehingga siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, masih dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita mencerdaskan anak didik kita bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kelak apa yang kita laksanakan mendapat amal ibadah, amal jari kita semua. Amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada juga pada anak istri, keluarganya, pengikutnya, termasuk kita semua yang selalu menunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama, terima kasih kepada saya. Karena hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari mitra atau sejawat kita di SD Negeri Saegan. Kebetulan hari ini Ibu Devi Artifasari SPD akan memberikan semacam pengimbasan ataupun aksi nyata dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Harapannya ke depan Bu Devi selaku calon guru penggerak dapat menggerakkan dan bergerak untuk kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun pada umumnya Bapak Ibu guru di satuan pendidikan di SD Negeri Saegan ini. Harapannya nanti bisa mengimbas ke Bapak Ibu guru yang lainnya, karena tuntutan zaman dan perkembangan pengetahuan teknologi kita diharapkan agar mampu menguasai teknologi yang lebih maju dan mudah. Terlebih di bulan ini sudah dibuka adanya guru penggerak di angkatan ke-11, sehingga monggo Bapak Ibu guru yang lainnya yang masih muda monggo segera mendaftar. Tidak usah mamang, tidak usah ragu, saya yakin dan percaya semuanya Bapak Ibu guru mampu untuk mengikuti program guru penggerak. Terbukti Bu Devi sudah beberapa bulan ini mengikuti sebagai calon guru penggerak, dan dari ini kita akan mendengarkan, menerima paparan dari Devi sebagai bukti aksi nyata dalam rangka sebagai calon guru penggerak.
Monggo diikuti dengan seksama, dan manakala nanti ada hal yang perlu disampaikan kepada Bu Devi, silahkan, tidak usah canggung, tidak usah ragu, oke, sehingga harapannya nanti ada feedback antara Bu Devi dengan panjenengan Bapak Ibu guru karyawan semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semangat untuk SD Negeri Seikan. Harapan ke depan akan lebih baik daripada hari ini ataupun tahun-tahun yang kemarin. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hajilan atas sambutannya. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti presentasi diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Devi Asih Lasari SPD. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ngajilan selaku Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengimbaskan materi yang telah kami peroleh selama kurang lebih 2 bulan ini. Terima kasih kepada mahasiswa kampus mengajar yang telah membantu dalam pelaksanaannya. Langsung saja, kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Konsep utama model budaya sekolah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam paradigma pembelajaran dari modul 1.1, kemudian 1.2 dan 1.3, kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, disiplin positif, sehingga menghasilkan paradigma belajar yang diharapkan. Dari modul 1.1 hingga 1.3 dan 1.4, yaitu mengimpikan sosok murid pada masa depan yang disesuaikan dengan disiplin positif. Ternyata disiplin positif itu tidak hanya serta-merta harus mengikuti segala macam peraturan. Banyak sekali hal yang saya peroleh dari modul 1.4. Sangat luar biasa, dari 1.1 hingga 1.3 materi masih landai. Kemudian di modul 1.4 benar-benar luar biasa pengerjaannya, karena saya mengaca pada diri saya sendiri tentang disiplin positif itu seperti apa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selama ini yang kita pahami, ternyata sekedar saya sendiri menyadari sekedar hanya motivasi ekstrinsik, hanya ketakutan karena hukuman ketidaknyamanan. Di situ yang saya pahami dahulu. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diharapkan melalui unsur intrinsiknya. Diharapkan dari disiplin positif yaitu cara penerapan anak yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dari nilai-nilai kebajikan, kemudian lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol dalam segala kegiatan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, hukuman, maupun penghargaan. Salah satu narasumber yang dapat kami peroleh yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seringkali saya sendiri menyadari saya sering melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kamu dapat untuk biji 10, biji 100
tak naik duit apa istirahat lebih kasih, itu kan ada penghargaan dari diri sendiri untuk orang tersebut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di poin ketiga ini yang lebih didalami. Terlihat boten nggih? Motivasi perilaku, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, murid akan membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ketika hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya ketika pakai restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian dalam hukuman kita ada mode paksaan, kudu wajib biasanya seperti itu. Kemudian dalam konsekuensi ada stimulus dan respon. Dalam restitusi ada teori kontrol. Kemudian ada beberapa lagi, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kadang kita karena mereka itu takut nek dihukum, jadi mereka tidak mau jujur yang mereka lakukan itu apa di hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan, sedangkan pada restitusi, murid atau anak belajar untuk memecahkan masalah. Dalam hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kemudian dalam disiplin, konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dalam kontrol, restitusi, yaitu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrolnya. Motivasi perilaku manusia mengumpulkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar ini benar-benar saya berkaca pada diri sendiri. Oh, ternyata saya menghancurkan potensi-potensi pada diri anak dengan cara ada penghukuman maupun konsekuensi tadi. Beberapa juga menguatkan bahwa penghargaan itu memiliki nilai penghukuman seseorang. Bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bisa penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang seringkali tidak kita rasakan tapi kita butuhkan, seperti penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Gimana pembuatan nggih? Kadang kan pengen jalan-jalan berarti pengen kesenangan, kemudian pengen diakui. Kadang kan tanpa kita rasakan itu kita butuhkan. Untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasakan menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini sampai dewasa pun masih kita butuhkan. Kita ingin berada dalam suatu kelompok, ingin diterima, ingin mendapatkan kasih sayang. Saya rasa anak pun juga akan seperti itu. Ya, kemudian kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini di penguasaan. Mungkin ada yang slow, ada yang middle, tengah-tengah, ada yang sangat. Itu pasti ada bagiannya dan kita kadang tidak merasakan kalau kita membutuhkan hal seperti ini. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, tadi itu seperti ingin, contohnya belajar, ada yang malas-malasan, ogah-ogahan, karena mereka sebenarnya ingin bebas, ingin tidak diatur.
tapi mereka tidak menyadari kalau itu merupakan kebutuhan mereka. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, pasti akan dimiliki setiap orang dan dibutuhkan seseorang. Baik orang dewasa pun sering. Misalnya Bu Mega jalan-jalan, pasti membutuhkan kesenangan tuh Bu. Karena ingin merasakan kesenangan, ingin memuaskan diri. Nah, ini posisi kontrol guru. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Bisa kita dengar, kita simak materinya. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita perhatikan kasus kemarin yang terlambat hampir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bagaimana Bapak Ibu tentang posisi penghukum? Bisa saya minta pendapat dari Bu Tuti. Kira-kira nek guru seperti ini, murid akan memiliki perasaan bagaimana Bu? Dendam. Murid akan merasakan dendam dengan gurunya. Kemudian kira-kira dendamnya bisa dilampiaskan dengan apa saja Bu? Misalnya emosi dengan teman-temannya, malas mengerjakan pekerjaannya. Kadang kita hampir seperti itu nih Bapak Ibu. Semoga auzubillah min dzalik jangan sampai kita pada posisi penghukum ya. Kita lanjutkan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berarti sama yang Ibu Tuti. Sama tadi hasilnya ternyata murid menjadi dendam dengan gurunya. Walaupun kita tidak bisa melihat apakah murid itu meluapkan atau tidak, tapi pasti mereka akan teringat sampai mereka dewasa. Oh, dulu aku waktu SD pernah dihukum seperti ini, waktu aku SMP aku pernah dihukum seperti ini. Jadi hal-hal yang diingat itu sebenarnya
bukti dendamnya anak terhadap guru walaupun masih taraf kecil, belum sampai misalkan dia sampai ngembos ke PT gurune, terus bocor ke ban sepeda motornya, belum sampai hal-hal seperti itu, tapi mereka sudah merasakan dendam di posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bisa berangkat ke sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu bisa berangkat ke kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bagaimana tentang posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah? Boleh minta tolong Bu Fitri. Menurut pendapat Bu Fitri, Merasa bersalah. bagaimana perasaan anaknya, Bu? Perasaan anak nggak enak. Terus rasa apa lagi yang dirasakan oleh anak selain nggak enak dengan gurunya atau dengan dirinya sendiri biasanya? Dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa tidak nyaman, tidak enak, merasa bersalah tadi ya. Makasih Bu Fitri. Merasa bersalah kalau telah melakukan kesalahan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang sebelum mengulis, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berarti konsekuensinya sungguh menakutkan nih. Anak menjadi rendah diri. Dia rendah diri itu berarti takut ya Pak. Untuk melakukan apapun dia takut, serba salah. Takut karena nanti merasa yang akan dia lakukan itu pasti salah di mata gurunya. Aku salah meneh. Selalu seperti itu yang dia rasakan. Posisi teman, Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Jadi banyak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk sekolah.
Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada sengaja. Kayaknya asik ya. Kalau di posisi teman kayaknya asik ya. Jadi muridnya nggak takut, terus gurunya juga tidak pakai emosi. Tapi gimana perasaan gurunya Bu Reni? Sebenarnya gurunya itu dia memiliki rasa jengkel atau tidak ya kira-kira dalam posisi teman? Sebenarnya kalau melihat sebagai teman itu menurut saya baik dan respon siswa juga bagus. Tapi takutnya nanti kalau siswanya menganggapnya alah aku mau gue seperti itu. Ya, cukup itu saja. Ya, terima kasih Bu Reni. Betul, kadang saya pun juga sering menggunakan posisi teman. Jadi cenderung anak bisa jadi menyepelekan posisi guru. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara lama, cenderung bertindak dulu untuk menjaga suasana santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lalu Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi keempat, posisi pemantau. Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang posisi pemantau? Pak Harman. Pak. Bagaimana Pak Harman kan juga pernah jadi wali murid di sini. Pemantau saya. Enggak Pak. Masih jadi wali murid. Ya mungkin nanti si murid itu terus besok mulai lagi gitu. Terus untuk lalu tak jelek. Jadi dia Tidak apa ya. Sudah tahu konsekuensinya. Besok cuma begitu lagi. Oh iya, posisi pemantau. Makasih Pak Arman. Posisi pemantau. Dia sudah paham tentang konsekuensi. Di awal dia tahu tentang keyakinan yang dibuat di kelas seperti apa, sehingga tahu bakalan akan dapat apa toh ketika dia melanggar. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai ke alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira posisi terakhir, posisi manajer. Kalau dari Bapak, posisi mana Pak yang paling, mohon maaf nih Pak, posisi mana yang paling tepat biasanya yang harusnya dimiliki guru? Terima kasih waktunya. Di beberapa posisi yang telah kita amati, Bapak Ibu bisa membandingkan sebagai referensi. Kita ambil yang paling akhir. Artinya satu, semua kesalahan jangan terjadi pada siswa. Kedua, kita juga harus menilai diri sendiri. Artinya dari Bapak Ibu guru, ini apa penyebabnya, sehingga nanti kita cari bersama-sama. Kalau sudah, misalnya contoh di sekolah kita, ini banyak sekali, mohon maaf Bapak Ibu, sekolah kita itu masih ada siswa yang terlambat. Apa atau penyebabnya? Kita sudah sampai, mohon maaf, kalau kesal dari orang tua, ada yang pengen pindah, ada yang pengen keluar, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama. Dan dari itu, ternyata kalau kita itu antara siswa dan guru saling keterbukaan, siswanya seperti ini. Atau mungkin ketika membuat kontrak di kelas atau di sekolah, mungkin kalau Bapak Ibu guru membuat kontrak ini kelas, kontraknya misalnya mau mengerjakan sampai berapa menit, lebih dari berapa menit, apa konsekuensinya. Nah ini nanti dengan cara saling mengisi, sehingga ada yang namanya diferensiasi. Artinya setiap Bapak Ibu guru memperlakukan siswa itu yang individu memahami karakternya, sehingga nanti harapannya posisi semua itu kalau diterapkan yang paling akhir, mudah-mudahan. Jadi jangan kita menyalahkan, tetapi kita memberikan solusi. Sehingga penaknya itu menyalahkan, ini solusinya tidak kita berikan. Misalnya Bapak Ibu guru nyalahkan, kata salah itu sudah akan menghakimi anak. Kalau saya dulu memberikan kata itu tidak salah, tapi belum betul, lain dengan salah. Kata salah, apalagi kalau penyampaian dengan nada yang keras, salah. Ibu melarang ya, jika ibu kurang betul atau belum betul, diulangi lagi. Apalagi kalau di kelas 1, 2. Ketika anak-anak mengerjakan misalnya 2 tambah 3, kok dijawab 4. Tidak, jangan langsung diberi P. Anaknya dipanggil, nah ini belum betul. Betul kan? Dijawab lagi 2 tambah 3, ketemu ini 6 malah. Nah ini belum betul. Sampai berkali-kali, sehingga kalau saya ketika memberikan pembelajaran itu saya nilai 100 semua dengan
dengan catatan, ini dengan catatan diberi pemahaman kepada orang tua. Karena apa, nanti orang tua akan tahu, oh, iki biji 100 menti menangani asli. Sehingga tadi kembali ke posisi tadi, jangan menyalahkan semuanya pada siswa, tetapi Bapak Ibu guru juga termasuk saya, mohon maaf, saya juga tidak menyalahkan Bapak Ibu guru. Saya berusaha, misalnya Bapak Ibu guru kemanapun saya monggo kembali ke Nikwau, sehingga nanti monggo saling kalau enak diselesaikan secara bersama-sama. Jadi kita bisa menerapkan di mana kita posisinya sebagai guru, di mana posisi kita sebagai mitra. Kemudian dari setelah posisi 5 posisi kontrol itu, kita mengenal dengan posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu perilaku. Ternyata kita sampai saat ini tuh hanya memahami ilusi. Ilusi itu apa nih Pak Wal? Hal yang bayangan ya Pak, berandai-andai, tidak nyata. Aslinya itu tidak nyata, tapi kita berandai-andai. Ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seringkali, contohnya siswa seringkali takut hanya dengan guru kelas. Ketika siswa itu meyakini bahwa semua guru itu wajib dihormati, maka tidak ada hal seperti siswa hanya takut dengan guru kelas. Pasti semua guru mereka hormati. Ini kan termasuk ilusi yang selama ini terjadi di murid-murid kita. Teori kontrolnya, posisi kontrol seperti ini. Stimulus respon, dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol itu pasti akan memiliki perbedaan. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada poin tersendiri mereka masing-masing. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Diwajibkan. Padahal kita berusaha, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang lainnya. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, diri kita sendiri masing-masing. Saya bisa mengontrol orang lain. Namun menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika gagal, kita bujuk biar berhasil. Padahal harusnya kita mampu mengkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru seperti dalam posisi manajer tadi. Model berpikiran hanya menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikirannya menang dan menang. Tidak ada yang salah. Kemudian, kembali seperti tadi, dalam hukuman konsekuensi restitusi. Jadi, murid atau anak akan tersakiti kalau dalam hukuman. Sedangkan dalam restitusi, murid akan mendapatkan penguatan yang dilakukan pada posisi manajer yang tadi. Nah, ini beberapa bagian bisa dalam seperti ini hukuman. Peraturan adalah titik-titik. Kamu harus, peraturan adalah apa? Kalau dalam hukuman. Apa ya Bu Sri? Peraturan adalah wajib dilaksanakan ya Pak. Harus dilaksanakan. Kamu harus mematuhi. Seperti itu. Biasanya seperti itu nggih. Sedangkan dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi ini berupa pertanyaan menggali keyakinan siswa itu seperti apa. Sebenarnya nggak cuma siswa sih, kita bisa mempraktikkan kepada anak-anak kita sendiri.
Dalam hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Kalau dalam restitusi, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi atau murid. Nah, seperti dalam pembuatan keyakinan kelas. Ternyata sebelum kesini kita speaking dulu ya Pak. Ya bisa berdiri Bu. Pak, biar nggak sepaneng, biar nggak ngantuk, saya sendiri yang ngantuk. Sambil ditirukan sambil nyanyi nggih. Nah siap. Tangan kanan ke atas, tangan kiri menyusul. Yuk kita putar-putar, putar-putar terus. Tangan kanan ke pinggang, tangan kiri menyusul. Kita hentakkan kaki kanan kiri. Tangan kanan ke depan, tangan kiri menyusul. Yuk kita goyangkan pergelangan tangan. Tirukan suara trompet, tat-tat-tat-tat. Tirukan suara gendang, dung-dung-dung-dung-dung. Tirukan suara piano, ting-ting-ting-ting-ting. Tirukan suara gitar, jreng-jreng-jreng-jreng-jreng. Bisa? Bisa, apalagi bisa ini. Sekali lagi nggih. Ini saya ciptain tadi malam nih. Tangan kanan ke atas, tangan kiri menyusul. Yuk kita goyangkan, putar-putar putar. Tangan kanan ke pinggang, tangan kiri ke pinggang. Yuk kita hentakkan kaki kanan kiri. Tangan kanan ke depan, tangan kiri menyusul. Yuk kita goyangkan pergelangan tangan. Ayo kita tirukan, dengar suara trompet, dengar suara trompet, tet-tet-tet-tet, dengar suara gendang, tet-tet-tet-tet, dengar suara piano, ding 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 ding, dengar suara gitar. Sekali lagi suara gitar, jreng 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 jreng. Mohon maaf lupa syair. Terima kasih karena ini hanya speaking, jadi biar kita tidak sepaneng kata Bapak. Dalam pembuatan keyakinan kelas, sebenarnya dari sini saya belajar ternyata tidak mudah dalam membuat keyakinan kelas. Bukan tidak mudah, tapi kita belum terbiasa membiasakannya. Jadi anak itu dicoba untuk mengutarakan, memancing hal-hal yang sekiranya anak itu gimana toh nak, biar kelas itu kita nyaman, biar kelas kita itu bisa belajar dengan tenang, kita bisa merasa bebas, tapi bebasnya dalam arti tidak saling menyakiti gimana toh. Ternyata ada si A, Bu, nggak saling Bu, kita tulis. Atau mereka tulis misal kelas 1, kelas 2 mungkin Bapak Ibu gurunya yang menulis, tapi kalau untuk kelas ini bisa menulis, biarkan mereka maju untuk menuliskan yang mereka inginkan. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena MPLS berat. MPLS kan waktunya kurang lebih 3 hari. Bisa 1 hari itu kita khususkan untuk membuat keyakinan kelas, tapi dengan hal-hal yang menarik dalam arti mereka tidak merasa bosan ketika membuat keyakinan kelas itu. Mereka bisa maju mengutarakan, oh tidak memukul, tidak menyakiti, terus tidak saling ejek nama orang tua. Itu mereka mesti pengennya seperti itu, walaupun pada akhirnya mereka sebenarnya sama aja, secara tidak langsung mereka sering saling ejek nama orang tua. Tapi setidaknya ternyata ada keinginan anak dalam diri anak tuh, kalau anak tuh tidak ingin saling mengejek nama orang tua. Setelah jadi beberapa peraturan yang mereka tulis tadi itu atau beberapa isi hati mereka, kemudian kita ajak bersama-sama mereka. Nah, kira-kira dari kalimat yang kamu buat dari curahan hatimu, jadi bahasanya sedikit dilebay-lebaykan biar mereka fokus ke kita juga. Curahan hati kamu, kira-kira kalau pakai kata tidak itu lebih rasanya lebih enak apa kalau misalnya kita hilangkan kata tidaknya? Terus anak-anak, Bu, tidaknya dihilangkan.
Kalau tidaknya dihilangkan terus gimana? Saling memukul. Saya mencairkan suasana dengan kalimat seperti itu. Kalau tidaknya dihilangkan berarti kan otomatis menjadi saling memukul, karena tidak memukul berarti saling memukul. Terus enggak ya Bu, terus gimana? Cari kata-kata lain yang kata-kata itu bisa membangun kamu, meyakini kamu yakin itu hal yang baik dengan bahasa anak masing-masing. Mereka, Bu, ya saling menyayangi. Nah, poin-poin seperti itu, seperti saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, disitulah disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang harus mereka yakini. Ketika kita meyakini, maka kita lakukan. Makanya di awal saya sampaikan ke anak-anak dulu, kamu yakin nggak dengan agamamu? Yakin. Kalau kamu yakin, apa yang kamu lakukan? Mereka pasti akan menjawab, sholat Bu, berkata yang baik Bu, gini-gini. Itu kan kamu yakin. Berarti hal yang kamu yakini tadi, maka hal itu juga yang akan kamu lakukan. Jadi bukan lagi tidak saling memukul, tapi saling menyayangi. Walaupun mungkin sangat sulit karena namanya usia SD, TK, SMP kelas 1 pasti butuh pendampingan. Memang walaupun sudah disebutkan keyakinan kelas itu, tetap guru memantau, tidak serta-merta wis digawe keyakinan kelas kok isi kayak gitu berarti tidak berhasil ya. Bukan tidak berhasil, tapi belum, dalam arti berproses. Kita tidak tahu ke depannya ketika di SMP seperti apa. Jadi dalam masa proses itu yang diharapkan mungkin kalau dari kelas 1, kelas 2 bisa kita mulai, maka kita akan melihat hasilnya ketika 3 tahun yang akan datang atau 4 tahun yang akan datang, bahkan 5 tahun yang akan datang. Kita akan lihat hasil proses yang kita peroleh ketika kita berkesinambungan. Jadi memang tidak mudah membuat keyakinan kelas, dan saya pun merasakannya di kelas 6. Saya ubah dulu, awal saya membuat kesepakatan kelas, kemudian saya sudah mencoba setelah mempelajari modul 1.4, saya ubah menjadi keyakinan kelas. Di situ prosesnya memang luar biasa dan mereka jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang dituliskan, hanya 7 poin, hanya tanggung jawab, disiplin, tentang berangkat sekolah. Kemarin sempat gini anak-anak sampai bilang kayak gini, Bu, disiplin berangkat sekolah Bu, berangkat sekolah itu berarti masuk neng gerbang apa masuk neng kelas? Jadi mereka ternyata kritis. Kata berangkat sekolah tepat waktu, mereka kritis. Lah menurutmu baik yang mana nak? Berangkat sekolah tepat waktu atau masuk ke kelas tepat waktu? Terus mereka mikir, ya masuk kelas Bu. Nek masuk gerbang, tok masuk sekolahan, nek misalnya masuk kelas lain gimana Bu? Ternyata ada jawaban-jawaban yang di luar dari pemikiran saya. Mereka menyebutkan hal-hal seperti itu. Jadi bisa kita cobakan di kelas rendah dengan bahasa-bahasa sederhana. Jangan sampai kita putus asa, lagi kelas 1, lagi kelas 2, lagi kelas 3. Mungkin kita tidak tahu potensi yang dimiliki tiap siswa seperti apa. Saya pun juga belum pernah sih sebenarnya ngajar di kelas 1 seperti apa. Jadi mungkin bisa dicobakan bagaimana membuat keyakinan kelas tidak terlalu banyak, tapi mengena. Mungkin hanya saling menyayangi, terus saling menghormati, menghargai, itu sudah cukup. Tidak terlalu banyak tapi mengena ke siswa. Nah seperti ini. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kita wajib berkontribusi. Nah ada yang diem, malah justru kita panggil. Menurutmu apa nak? Jangan sampai ternyata yang diem itu sebenarnya dia punya curahan hati dulu, waktu dulu pernah sering disakiti, jadi dia cuma diem. Nah itu kita tanyakan, apa tuh yang kamu inginin, bisa suruh menuliskan. Dalam ada prosedurnya juga, nanti bisa saya share materi tentang keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Itu sangat berarti karena seperti fenomena gunung es, yang terlihat gunung es kan hanya puncaknya saja. Padahal yang di bawah lautan es itu adalah kaki-kaki gunung yang sangat besar.
Maksudnya di sini adalah potensi-potensi anak itu masih di bawah. Jangan sampai kita putuskan puncaknya sehingga kita tidak memperoleh potensi-potensi anak yang masih ada di bawah itu tadi. Makanya kita menggunakan kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang positif, karena otak bawah sadar kita yang ternyata lebih mendominasi dunia. Ternyata otak bawah sadar kita tuh yang ternyata mengiyakan segalanya. Aku wedi bakalan takut, makanya ini saya maju seperti ini nggih. Sebenarnya merespon otak bawah sadar saya, wah aku harus berani. Karena jujur saja dalam saya melaksanakan seperti ini ada rasa satu grogi, yang kedua takut ada kesalahan, yang ketiga takut merasa aduh ada rasa-rasa takut yang banyak sekali dalam otak saya. Maka saya stimulasi otak bawah sadar sana bahwa saya harus mampu, saya harus bisa. Saya mencoba seperti ini. Di sini beberapa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dapat kita sampaikan. Jadi tidak perlu panjang, tidak perlu berbelit-belit. Karena kemarin saya sempat berbelit-belit juga dalam memberikan kesepakatan kelas. Ternyata dari disiplin pun kan banyak, ada disiplin waktu, disiplin berpakaian. Jadi sama anak saya masukkan, kalau memakai baju yang sesuai dengan peraturan sekolah berarti masuk yang mana nak? Karena mereka ada tulisan memakai seragam yang sesuai. Kemudian masuk disiplin bu, disiplin apa berarti? Disiplin pakai baju seragam. Oh berarti mereka benar-benar memahami kalau seragamnya seperti itu. Dan saya sampai berkata seperti itu karena beberapa murid pasti meminta maaf ketika menggunakan jilbab yang salah. Langsung menemui, bu maaf jilbabnya warnanya coklat, harusnya putih karena belum dicuci bu. Jadi ada kesadaran, keyakinan mereka bahwa mereka itu tuh aslinya tahu nek salah, tapi mereka berani menyampaikannya. Itu menurut saya goal saya sendiri. Oh berarti mereka benar-benar yakin dengan keyakinan yang sudah mereka buat sendiri, tanpa harus saya bilang, loh mbak kok jilbabnya salah. Tanpa harus bilang seperti itu, mereka langsung menyampaikan. Ada bekerja sama, keberanian, banyak sekali nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan. Percaya diri, lurus hati, ketegasan. Nah dalam segitiga restitusi tadi, ini proses penyelesaian masalah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang ketika ada murid yang merasa bersalah, mereka minder. Ada yang minder, ada yang cuek. Kalau yang cuek sih nggak ada masalah, nih yang minder itu yang kadang kayak dulu kelas 6 pernah kejadian ya Bu Tuti, Jelsa nggih. Jelsa itu pernah sampai minder nggak mau masuk kelas, gara-garanya sebenarnya ya dia sendiri, tapi karena dia sebenarnya menyadari kesalahannya makanya dia minder. Makanya bagaimana kita memasukkan dia dalam kelompoknya kembali. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti contohnya ketika si A melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu. Setiap orang kita memberikan penguatan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru pun pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Juga tidak membenarkan tentang kesalahan itu benar. Jadi kalimat yang disampaikan itu tuh positif tapi tidak merusak hakikat kesalahan sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kenapa toh kamu melakukan hal itu dengan bahasa anak tentunya, bukan dengan bahasa kita orang dewasa. Adakah cara yang lebih efektif nak untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Terus menanyakan keyakinan, kembali lagi yang kamu yakini. Keyakinan apa tuh yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh restitusi.
Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bisa dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu hanya satu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya biasa aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar mempertahankan agar itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berpikir lagi. Hanya menggunakan Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan saya mendekat saja. Sudah benar, Pak Reha. Saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang bersepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan makin proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Asik ya. Pak Waluyo bisa memberikan pendapat, Pak, tentang video ini tadi, segitiga restitusi. Untuk apa dan gurunya itu yang anaknya? Untuk guru dan anaknya. Kalau posisi sebagai guru bagaimana, Pak? Ya itu gurunya masing-masing pertanyaan, tidak dengan emosi. Terus anaknya merespon, ternyata akhirnya ada jawaban yang baik itu tadi. Kalau dari siswanya sendiri, kira-kira nyaman bukan, Pak? Ya nyaman kan? Sangat nyaman ya, Pak. Terlihat diskusi. Kira-kira Sengaja itu tidak ada rasa-rasa emosi anaknya. Lama-lama ya. Kalau itu dilakukan berulang kali, kalau sebagai guru kira-kira kita emosi bukan ya, Pak? Nah itu yang kadang. Nah itu. Kan kita manusia ya. Ya kesal itu jadi ibadah seperti tadi. Berproses nih Pak nih. Terima kasih Pak Waluyo. Bisa kita contohkan? Bu Mega jadi siswa, Pak Waluyo jadi gurunya, terus Bu Reni yang jadi siswa juga berdua. Yang mau ajak-ajakan atau apa monggo? Kamu tuh Tiba-tiba Pak Waluyo sebagai guru kelas datang. Ada.
Kan masih SD Pak, nggak boleh dipakai lipstick. Nah, terus kamu apa? Kira-kira BC gitu. Menekan. Menurut keyakinan saya Pak, hati-hati Pak. Nah, kira-kira BC gimana? Modern nurun Pak. Nah, kok ngecek? Kenapa dia suka dansinya Pak? Saya coba. Nah, jadi rasa dibanding. Tidak itu. Ya, seperti itu nggih. Jadi guru kelas berusaha sabar dulu ya Pak Walu ya. Sabar menghadapi muridnya, terus kemudian menanyakan dulu kenapa kok Bu Mega melakukannya, kemudian keyakinan apa yang Bu Mega langgar, harusnya bagaimana. Jadi memang itu berproses, tidak serta-merta langsung jadi. Kemarin saya juga karena tugas juga jadi saya juga melaksanakan segitiga restitusi. Delalai memang ada masalah. Jadi tidak serta-merta nek tugas ki diada-adakan mboten Pak. Jadi delalai ada masalah, kemudian saya cobakan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian siswa sendiri hanya sedikit ada cuma keyakinan kelas itu kesepakatan kelas, karena saya belum mencobakan yang tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Terus mereka menjawab apa adanya, tidak dipaksakan. Ini waktu suara saya kurang jelas nih. Jadi di sini saya menanyakan Mbak Zahra itu diajak sama Mas Rafa, diajak nama orang tua. Nah, usia SD lak senengane nyanyian nama orang tua, jeneng wong tua. Nek logikanya itu memang lho ya jenenge wong tuane. Tapi ketika itu posisinya di kelas tiba-tiba ada suara nama orang tua terpanggil, kan sudah niatnya tidak baik. Tidak ada orang tuanya di situ, kenapa harus dipanggilkan? Kenapa harus disampaikan? Kecuali kalau memang orang tua itu datang ke sekolah, kemudian dipanggil, Pak Bambang, Pak Bambangnya dipanggil. Oke, itu tidak ada masalah. Tapi ketika di kelas kok nggak manggil anaknya dengan sebutan, anaknya Pak Bambang dene. Apakah itu merupakan hal yang baik? Kalau menurut saya pribadi mboten, karena di satu sisi bentuk penghargaan kepada orang tua kita sendiri. Itu harga diri kita sebagai anak ke orang tua. Jadi memang memanggil orang tua tidak baik, makanya anak kemudian mengejek genti. Anak ngrumangsani wah wong tuaku diajak, baleslah itu, bales-balesan. Hal seperti ini yang sebenarnya biasa menjadi luar biasa. Jadi biasa dilakukan, nek misalnya itu kita anggap biasa ya biasa, tapi kalau menjadi luar biasa ya luar biasa. Dalam arti nek ini dianggap sepele ya sepele, nek ini dianggap gede ya gede. Tapi kita harus punya prinsip berkesinambungan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hal seperti ini baik napa mboten Pak? Mengejek nama orang tua itu. Dalam arti mengejek itu diplesetke. Misalnya dulu waktu zamannya Mbak Rani apa ya Bu? Heri, kalau nggak salah Pak Heri. Itu anak-anak manggilnya pakai lagu. Heri guguk. Seperti itu. Nek kita dengar sebagai guru, aku main nyanyi aslinya, ala sepele gitu. Tapi kan yang bersangkutan, anak yang bersangkutan rumangsa, niatnya anak itu tadi menyanyi, itu kan bukan niat baik, niatnya sudah ngejek. Hari, terus digede-gede ke suaranya, hari Kamis. Kan sebenarnya hal-hal sepele. Tapi gimana kita hal kecil itu kita hancurkan dulu, jangan sampai hal kecil itu malah semakin besar menjadi gunung yang sangat besar, dan gunung itu ketika meledak kita nggak tahu apa yang akan dilakukan. Bisa jadi memang si anak itu yang suka ngejek yang kena batunya, bisa jadi malah justru orang lain
Maksudnya ketika di SD dia sering diejek, kembali ke SMP masih diejek padahal cuma sekali, tapi dia sudah crowded, benar-benar sudah puncaknya dia emosinya di SMP. Jadi memang kalau menurut saya hal kecil tuh memang harus dipecahkan itu karena tidak menginginkan menjadi gunung es yang siap meledak. Mungkin di situ tentang segitiga restitusi saya. Ini umpan balik anak. Di sini anak saya tinggal Bu, jadi takut nek misalnya izin, jadi saya delik, Mbak terserah kamu mau ngomong apa, yang jelas namamu, kelasmu sama bu guru disampaikan, terus saya tinggal keluar. Jadi saya pun nggak tahu hasilnya seperti apa, makanya kemarin sempat take ulang sama Mas Ian karena ternyata suaranya Mas Ian nggak masuk, jadi saya ulangi lagi untuk mengirimkan tugas tersebut. Begitu sekiranya tentang diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Apabila masih kurang jelas atau ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, monggo bareng-bareng kita diskusikan karena ini untuk sekolah kita bersama. Saya berharap di sini saya tidak hanya untuk formalitas saja Bapak. Jadi saya berharap kita benar-benar untuk memajukan sekolah kita biar lebih baik lagi, biar istilahnya outputnya tidak hanya kognitif tapi dari segi sikap dan lain-lainnya juga ikut maju. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas paparan materinya. Acara yang keempat yaitu tanya jawab atau diskusi bersama. Monggo bagi Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi, dipersilakan. Yakin? Yakin ini nanti Bu Budian, Bu Reni dan Bu Fitri, Budian, Bu Tuti dan Pak Walio siap, termasuk Pak Tri. Kalau 5 atau 6 semuanya datang, mudah-mudahan bisa lulus tahun itu ya alhamdulillah. Kurang mau jadi melu jenenge. Ini tinggalannya Pak Dewi ke Bu Dewi, saya sudah dapat nama. Kemarin Bu Mega mengangkat nama saya. Hari ini sudah tertulis kok, sehingga saya sama menang. Tentang apa yang disampaikan oleh Bu Devi, memang Bapak Ibu, pernahkah kita sekarang berrevitalisasi ataupun kita mengintervensi diri melihat diri? Pernahkah kita itu mendengar curhatan dari anak-anak? Pernah atau belum? Apa yang dikendaki anak-anak? Misalnya kalau itu belum pas, ya dipasti. Jadi saya sampaikan seperti yang disampaikan Bu Devi, jangan menggunakan kata yang tidak. Seperti saya sampaikan, tidak benar atau salah. Yang benar itu belum betul. Jangan insya Allah nanti akan betul. Pernahkah Bapak Ibu guru itu tanya pada siswanya, apa yang kamu kendaki anak-anak? Termasuk anak-anak yang terlambat Bapak Ibu. Sampai saat ini juga saya bertanya-tanya, ada mahasiswa yang tidak berangkat dari ini? Mbak Rara, izin terus video. Saya juga bertanya-tanya loh Mbak. Jangan-jangan saya bersikap keliru nanti izin terus. Mary boleh jenengan. Mary, kok Mbak Desi Mary? Boleh. Mary itu upamanya Mbak Rara itu nikah dengan Ibu Mary. Ini sih misalnya ada orang yang meninggal terus dengan Mary, Mbak. Bukan. Oh enggak, sama ini.
kembali nih, kadang anak-anak itu tadi saya sampaikan oleh Bu Devi, biasanya anak-anak itu kurang jujur karena takut. Dia dengan kata itu lawan pantangan. Kalau saya tak pantangan terus baru itu terus muncul. Tapi kalau saya mau marah dengan bapak ibu dulu, jangan marah apa ya dengan Bu Mega misalnya. Dengan Bu Dewi saya mau marah bagaimana? Sebetulnya saya itu, mohon maaf bapak ibu, pengennya dari itu ya curhat kali itu. Nek kula bisa memberikan pencerahan, kalau enggak yuk apa yang menjadi keinginan di sekolah ini. Kalau nanti bisa bersama-sama. Kalau perlu besok kapan kita adakan curhat bersama dalam satu forum. Siap? Siap Bapak Ibu? Curahan bersama. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau ada anak ataupun bapak ibu yang melakukan kesalahan kecil, kalau tidak disegera diselesaikan akan menjadi gunung. Saya masih ingat ketika di SD Naungan, Pak Polisi, Pak, nek badan kleru dan segera diselesaikan nanti akan lama-lama akan menjadi menumpuk. Misalnya tadi sampaikan Bu Devi ngeloknya Bapak nih, misalnya Bapak nih jadi bambang, saya juga saya bambung, jadi. Nah itu kalau tidak segera diselesaikan akan membudaya. Saya juga sulit ketika anak-anak melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya ketika Pak Wali yang mempunyai strategi saat ini dibagi mau apa kelas 1, 2, 3. Ya alhamdulillah sholatnya agak lebih khusyuk dan lebih tertib. Macam itu. Kebetulan saya bagiannya kelas 856 jadi lebih tertib, boleh gampang. Pak Wali saya yakin Pak Wali juga bisa karena dia kan nek siswa itu dekatnya dengan Bapak Guru olahraga. Bapak Guru olahraga mesti disenangi. Nah itu kesempatan bisa rotok mengkereng, bisa rotok seneng. Setelah saya sampaikan sebagai sahabat mitra kerja, sebagai mitra, sebagai kawan dan sebagai orang tua. Kembali sekali lagi, monggo kapan kita perlu mencoba terhadap anak-anak tidak pada kata terlambat, seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi. Semacam kontrak kelas, tapi ya bersama-sama. Bisa dimulai lagi, bisa ditumbuhkan, tidak ketika masa MPLS tidak. Sekarang juga bisa dilaksanakan mulai dari Senin. Termasuk ketika anak-anak baris-baris di ketika upacara juga demikian. Hanya terus terang Bapak Ibu, ketika upacara itu rumah upacara ini saya mau kuwi sedurangnya kemarin saya lupa di luar kelas semua itu naik upacara ini ngamper setengah jam. Itu maka yang namanya merubah mindset itu memang susah, apalagi merubah mindsetnya anak-anak yang begitu banyak. Dalam arti karakternya berbeda, tidak pola di GK dengan SD sudah berbeda apalagi kelas 1. Nah, dengan tersebut nama Ibu Devi benar anak-anaknya muda, tapi juga tanggung jawabnya besar. Semuanya itu ada enaknya plus minusnya, berkurang kelebihannya tergantung kita. Jadi sekali lagi monggo sareng-sareng ini awal saya tunggu yang sampai kemarin saya datang agak siang itu karena Pak Ber Pak Lalu ya masalah. Terus terang ya Pak. Ini ambil itu loh serosok. Iya, bisa berubah itu. Apalagi kalau nanti misalnya mengajar di kelas, terus terang saya nih ketika mengajar di kelas Pamali Pulau Banjiri itu harus belajar lagi. Kemarin Pak Pemawat itu. Itu Bapak Ibu kesemuanya, mari bersama-sama endingnya ini jangan hanya ketika CGP ini tapi ini tadi permohonan ataupun semacam kesepakatan kita bersama, tidak hanya
gugur kewajiban Ibu Dewi ini. Tetapi intinya harapan Bu Dewi tidak hanya menjadi IGGB, tetapi nanti ke depan SDCD akan dicari oleh warga masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ladiran atas tanggapannya. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi Bapak Ibu Guru atau Pak Mahasiswa. Ini buat. Akhirnya tekan mau yukan. Pak Pri mungkin ingin menanggapi Pak. Amin. Oke. Baik, kalau sudah cukup tanggapannya, melanjutkan acara yang kelima, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Semangat untuk Bu Devi dalam menjalankan proses sebagai guru. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bu Sri, Bu Pak Harman sudah meluangkan waktu ya Pak. Di sedang di ngatur Bapak Ibu untuk persiapan hari Senin. Saya nambahi hari Senin monggo sudah disiapkan Bu Mega dan Bu Fitri sudah on.